sob, ini dia desain terbaru dari Specs Speed Blaze 4. Motor reviewnya, let's go. Oke, jadi ini adalah Speed Blaze 4, generasi paling anyar dari seri Speed Blaze yang menurut gue punya desain cukup menarik ya, dan bahkan bisa dibilang salah satu yang terbaik. Ya, Speed Blaze memang dikenal sebagai sepatu yang punya desain nyentrik. Nanti kalau di bagian sisi luar maupun sisi dalamnya, ini ada logo abstrak yang menurut gue cukup unik. Nanti untuk bagian depan area tengahnya itu memang dibuat clean ya, ataupun polosan aja. Dan ini udah jadi identitasnya si Speed Blaze sejak generasi pertama. Kalau lu perhatikan generasi pertama, kedua, ketiga itu selalu kosong di area depannya. Cuma bagian sampingnya aja yang memang dipoles sedemikian rupa. Untuk bagian tangnya juga dia polosan aja, santai. Kemudian yang membedakan adalah bagian talinya yang memang berasa lebih lebar dibandingkan dengan seri-seri lainnya. Terus nanti di bagian sisi luar belakang ini ada tulisan Speed Blaze, dan sayangnya untuk area heelnya ini berasa kurang manis ya. Nggak ada dekorasi apapun di bagian belakang kecuali area atasnya ini. So mungkin itu dari segi desain, dan menurut gua ini jadi warna yang cukup menarik juga karena didominasi dengan warna putih tulang, dan ini jadi warna pertama yang keluar dari Specs Speed Blaze 4. Tentu nanti bakal kita tunggu warna-warna yang lainnya. Ngomongin soal performa, sepatu ini juga boleh diadu karena dengan bekal material sintetis, otomatis sepatu ini memang ramah banget buat lo yang ngandelin kecepatan. Sesuai dengan namanya, Speed Blaze. Ya, sepatu ini memang sangat direkomendasikan buat lo para fullback, winger, atau bahkan striker. Atau para midfielder ataupun back, selama lo nyaman dengan sepatu ini juga nggak masalah sih. Nah, nanti yang membedakan dari generasi sebelumnya adalah shape-nya yang berasa lebih lebar. Dan ini tentunya kabar baik buat lo yang punya tipe kaki wide, karena sepatu-sepatu zaman sekarang apalagi Specs itu sekarang udah banyak opsi yang ramah banget buat kaki lebar, terutama untuk tipe speed mereka. Contoh ada Alpha Foam, ada Speed Blaze 4 ini, terus nanti juga ada seri-seri Riecto, Galactica Morph, dan lain sebagainya. Dan menurut gue ini jadi salah satu kabar bagus sih bagi pecinta Specs. Dan untuk bagian depannya sendiri berasa lebih lega aja, lebih leluasa, dan kaki kita berasa lebih bisa nafas gitu. Nah, untuk bagian tengahnya sendiri juga gue nggak ada masalah. Yang perlu lo waspadai mungkin ada di bagian belakang. Ya, ini dia cukup solid, cukup padat, bahkan agak keras. Jadi ini hal yang memang perlu lo perhatikan. Dan memang di sisi lain ini akan menstabilkan bagian heel kalian, tapi di sisi lain ini juga bisa memperbesar resiko blister. Nah, karena hal tersebut bagian paddingnya yang nggak terlalu tebal. Ini memang ciri khas sepatu speed ya, dia nggak terlalu punya proteksi bagus di bagian heel ataupun di bagian uppernya. Nah, nanti untuk bagian insole-nya dia udah bisa dilepas ya, removable, jadi nggak pakai lem-leman lagi. Dan ini kayaknya Specs di tahun 2025 ini banyak keluarin sepatu-sepatu di grade pro yang insole-nya itu udah nggak dilem lagi, dan tentu ini akan memudahkan kita untuk perawatan ya. Jadi ketika lu nyuci juga bakal lebih mudah pastinya. Dan kalaupun mau ganti dengan insole-insole lain juga tentunya bisa banget. Tapi ini insole salah satu yang terbaik sih menurut gua, karena dia pakai insole yang tipis dan favorit para Specsman banget deh. Untuk bagian talinya tadi udah sempat kita singgung kalau ini dia cukup lebar dan cukup beda dengan seri-seri Specs lainnya. Ini biasanya digunakan sama Specs di seri-seri terdahulu ya. Sepatu-sepatu era 2010-an itu biasanya pakai tali yang lebar-lebar seperti ini. Entah kenapa di Speed Blaze 4 dipakai lagi. Mungkin biar kelihatan beda aja dari versi yang lainnya. Cuma memang menurut gue lebih demen dengan sepatu ataupun tali yang lebih dan juga lebih tipis. Ya ini soal preferensi aja sih. Nah, nanti untuk bagian depannya sendiri karena memang dia, lo bisa lihat ini cukup lebar,
Jadi memang ini sangat ramah buat lo yang punya tipe kaki wide. Tapi kalau lo punya tipe kaki slim juga lo cobain aja, karena memang mungkin akan ada beberapa space, tapi menurut gue masih cukup nyaman-nyaman aja. Nah, lebarnya ini tentu aja berkat dukungan sole plate Vertex 4.0-nya, karena ini jadi salah satu andalan specs untuk tahun ini ya. Selain di Speed Blaze 4, mereka juga udah diuji coba di seri Alpha Foam Pro, Alpha Foam Elite, dan juga ada Ateria. Dan nanti di bulan April ataupun Mei juga mereka bakal ngeluarin seri Illusion 4 yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget dengan sole plate 4.0 juga. So, ini adalah sole plate baru, tapi belum banyak dipakai di seri-seri specs, hanya beberapa yang udah gue sebutin tadi. Jadi dia punya tingkat agresivitas yang cukup baik, tetap memperhatikan soal stabilitasnya. Hal tersebut dilihat dari bagian tengahnya yang memang dia cukup solid, dan dia memang bukan tipikal sepatu yang sole plate-nya itu enteng ya, kayak misalnya Catalyst Legion dari Ortus X, karena memang di bagian sole plate-nya ini dia benar-benar ngasih kestabilan yang cukup baik. Nanti untuk statnya sendiri di bagian belakang ada 4, terus di area depannya ini dia ada 7, jadi totalnya ada 11 stat, dan ini statnya cukup tinggi sih sebenarnya, agak riskan buat lo pakai di mini sokran ataupun di rumput sintetis, bakal lebih nyaman buat lo pakai di rumput yang alami. Dan nanti agresivitasnya juga bisa dilihat dari T-statnya yang ada di beberapa stat dari sepatu ini. Dan ngomongin soal Speed Blaze 4, ini bobotnya memang dia standar aja ya, karena di size 41 ada di angka 211 gram, 212 gram. Jadi memang ada yang lebih ringan daripada Speed Blaze 4, macam Lightspeed Ribbon, kemudian Galactica Morph, atau seri Hyperspeed juga kayaknya lebih enteng deh dari si Speed Blaze 4 ini. Tapi kalau misal lu butuh sepatu yang memang punya agresivitas dan juga stabilitas yang cukup baik, rasanya sepatu ini layak lo pertimbangkan. Dan ngomongin soal harga, sepatu ini sekarang udah naik ya dari generasi sebelumnya. Dari yang tadinya 549.800 di Speed Blaze 3, sekarang jadi 599.800, dan itu harganya setara dengan Lightspeed Ribbon. Bedanya kalau Lightspeed Ribbon itu masih tetap ada di harga 599.800, sedangkan Speed Blaze 4 ini dapat diskon menarik ya. Diskonnya itu nanti bisa sampai 20% dan harganya cuma jadi 480.000 aja. So, untuk harga di bawah 500.000, sepatu ini masih jadi primadona ya, dan menurut gua layak banget buat lo coba, apalagi buat lo para winger yang memang punya tipe kaki lebar. Dan mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Selain memang sepatu ini punya desain yang menarik, secara performa dari segi material juga masih cukup soft, dan juga tentunya kelebihannya ada pada shape-nya itu tadi. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang sepatu ini. Barangkali lo berminat dengan Speed Blaze 4, link pembeliannya udah ada di deskripsi. Lo bisa mampir via marketplace kami, ada di Shopee dan juga Tokopedia, tentu dengan penyesuaian harga. Atau barangkali lo mau dapatin berbagai bonus menarik, nanti bisa check outnya via admin WhatsApp Sporty ID. Pokoknya linknya udah ada di deskripsi. Mau langsung nyobain sepatu ini di store juga boleh banget. Store kita ada 2 cabang, di Sleman dan juga di kota Yogyakarta. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport Juara.